Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PT Sinsu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PT Sinsu Nusantara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Agis Bella Destania, selaku Direktur PT Sinsu Nusantara, dan rekan saya Evelyn Rosalia, selaku Manajer Operasional dari PT Sinsu Nusantara. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tahapan selanjutnya dari proses produksi kursi depan mobil R3. Tahapan yang akan dipresentasikan itu ada 4 tahap, yaitu ada tahapan ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13. Pada tahapan ke-10 ini ada aliran produksi. Pada tahapan ke-10 ini ada aliran produksi dari proses produksi kursi depan mobil R3 dengan menggunakan metode aliran fasilitas dengan melibatkan seluruh stasiun kerja yang dapat disesuaikan dengan kapasitas lantai produksi yang dimiliki oleh pelaku industri tersebut, dan dapat menciptakan kondisi lantai produksi yang optimal berdasarkan proses produksi dan kemampuan perusahaan dalam proses produksi tersebut. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal hingga akhir. Adapun fungsi aliran adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produksi dan menjadi produk jadi menurut Apple pada bukunya pada tahun 1990. Selanjutnya ada tipe pola aliran produksi. Yang pertama itu ada pola aliran garis lurus atau straight line. Lalu yang kedua itu ada pola aliran zigzag atau serpentine. Lalu yang ketiga ini ada pola aliran bentuk U atau U-shape. Lalu yang keempat itu ada pola aliran odd angle. Lalu yang terakhir itu ada pola aliran melingkar atau circular. Berikut adalah peta aliran produksi yang telah PT Sinsu buat, yaitu di mana di bawah ini itu dimulai dari receiving yang ada di bawah ini. Lalu bahan baku masuk itu langsung masuk ke gudang storage yang dihandle oleh forklift dan reach truck. Lalu dari storage ini masuk ke kiri itu bagian produksi, gedung produksi, di mana yang berwarna biru ini adalah bagian fabrikasi. Dari fabrikasi ini ke kiri atas itu ada bagian sub assembly 1 yang berwarna kuning ini. Lalu di bawahnya sub assembly 1 itu selanjutnya ada sub assembly 2. Lalu setelah itu, lalu yang di bawahnya ini yang berwarna pink itu adalah main assembly. Setelah main assembly itu, setelah dirakit semua dan menjadi produk jadi dari kursi depan mobil R3, itu masuk ke warehouse atau gudang barang jadi. Dari warehouse ini diangkut dengan forklift diesel. Dari forklift ini bisa diangkut langsung ke kontainer atau bagian shipping. selanjutnya ada penjelasan handling dan material handling cost. Material handling atau MH atau pemindahan barang adalah bagian dari sistem industri yang memberikan pengaruh tentang hubungan dan kondisi fisik dari bahan atau material dan atau produk terhadap proses produksi tanpa adanya perubahan-perubahan dan kondisi atau bentuk material atau produk itu sendiri, menurut Picha Subroto di bukunya tahun 2009. Tujuan dari material handling dan material handling cost adalah menjaga dan mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material, memberikan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas, mengurangi bobot material sebagai pengawasan persediaan. Ada beberapa pertimbangan dalam perancangan sistem material handling. Menurut Suta Laksana di buku tahun 1997,
Yang pertama itu karakteristik material. Beberapa karakteristik material yang harus diperhatikan dalam perancangan sistem material handling adalah sebagai berikut, yaitu sifat fisik, ukuran, berat, bentuk, kondisi, resiko keamanan. Selanjutnya ada tingkat aliran material. Aktivitas pemindahan bahan atau material handling merupakan salah satu yang cukup penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan. Lalu yang ketiga, tipe tata letak pabrik, yaitu ada layout by process, layout by product, group layout, fixed layout. Selanjutnya ada material handling yang telah dibuat oleh PT Shinsu. Di sini ada material handling cost dari bahan baku penolong, yaitu dari receiving ke storage. Ada bahan baku utama dari receiving ke storage. Ada material handling cost-nya dari fabrikasi. Selanjutnya ada material handling subassembly 1 dan subassembly 2. Lalu ada material handling cost main assembly. Lalu ada material handling dari bench operation ke warehouse dengan produknya yaitu seat mobil R3. Lalu ada dari warehouse ke shipping dengan produknya itu seat mobil R3. Lalu di sini ada ringkasannya yaitu mendapat dengan total cost of material handling per day-nya itu 3,7 308 348. Selanjutnya ada penjelasan area allocated diagram. Selanjutnya, di metode ke-12 ini, ada area allocated diagram atau biasa disingkat dengan AAD. AAD merupakan kelanjutan dari ARC, di mana di dalam ARC diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antara aktivitas, maka ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antar aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan antar tata letak aktivitas tersebut. Kedekatan tata letak aktivitas tersebut dapat dilihat dalam area allocated diagram ini. Lalu, area allocated diagram juga merupakan suatu gambaran dari tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari departemen produksi serta departemen perkantorannya. Lalu, tujuan dari area allocated diagram itu yang pertama ada merancang ruangan produksi yang efisien dalam suatu kesatuan yang terpadu. Lalu ada mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam rantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Lalu ada menentukan keterkaitan antar fasilitas beserta alasannya. Lalu ada menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu initial layout. Lalu ada memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Di AAD ini, ukuran keseluruhan pabrik itu ada 100 meter persegi dikali 73,48 meter persegi. Atau total keseluruhannya itu ada 7.348 meter persegi. Lalu untuk bagian masuknya itu ada di sini gerbang masuk ke bawah, lalu bagian ke kanan jalur masuknya itu di jalur kanan ini di atasnya itu ada gedung produksi lantai satunya, lalu turun ke bawah di ujung kanan ini terdapat ruangan fasilitas yang dapat digunakan bersama seperti kantin, musola, dan toilet umum. Lalu turun ke bawah, jalan ke bawah, di sebelah kiri adalah area produksinya. Lalu ke bawah ujung, di sini ada receiving-nya. Di sebelah receiving ini adalah area perkantoran atau area gedung perkantoran yang harus didekatkan dengan area produksi. Lalu ada fasilitas dari karyawannya juga, di mana ada ruang ganti, toilet, ruang APD, dan poliklinik untuk karyawannya.
Lalu di sini ada parkiran untuk karyawan. Naik ke atas. Jalan ke kiri ada shipping. Dari shipping bisa langsung keluar. Sekian. Selanjutnya di sini dijelaskan tentang template. Template adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk memudahkan mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada dalam template tersebut menurut Apple James di bukunya tahun 1990. Ada beberapa bagian yang dapat kita lihat dalam sebuah template antara lain valid source specific, yaitu yang pertama bagian produksi, bagian storage, bagian warehouse, bagian receiving, bagian shipping, bagian kantor, bagian pelayanan. Personil baik di dalam pabrik maupun kantor, informasi yang dapat dilihat pada template adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata letak kantor dan peralatannya. Yang kedua, tata letak pelayanan yang ada di pabrik, seperti musola, jalan, tempat parkir kendaraan bermotor, gudang, pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada tata letak bagian produksi, misalnya seperti receiving, fabrication, assembly, dan shipping. Aliran setiap material mulai dari receiving hingga shipping. Yang kelima, distribusi material terhadap setiap mesin sesuai dengan jumlah mesin yang dibutuhkan. Berikut ada gambaran 2D yang telah dibuat oleh PT Shinsu. Di sini kami menggambar yang menurut AAD, namun dengan lebih jelas dan lebih terperinci. Di sini ada jalan, lalu dengan masuknya ke sini, lalu di sini ada pabrik, ada parkiran untuk kantor yang dapat masuk ke sini, lalu di sini ada kantor lantai satunya, lalu di sini ada layanan fasilitasnya, lalu di sini ada pabriknya, yaitu produksinya, lalu di sini ada layanan produksi, layanan untuk produksi juga, lalu di sini ada parkiran untuk karyawan, lalu ke atas lagi di sini bisa keluar lewat sini, lalu masuk lagi ke parkiran untuk semuanya. Di sini juga ada penjelasan tentang tenaga kerja, yaitu dengan direktur berwarna merah, sekretaris berwarna kuning, penelitian dan pengembangan berwarna biru, general manager berwarna ungu, kepala divisi berwarna biru, keputihan, kepala departemen berwarna oranye keputihan, supervisor berwarna kuning keputihan, foreman berwarna hijau keputihan, staff berwarna ungu keputihan, security berwarna kuning oranye keputihan, lalu resepsionis berwarna ungu, lalu perawat di sini berwarna gelap. Lalu di sini ada penjelasan lantai 2-nya dengan gambaran lebih mendetail. Dengan di sini ada aula, ada pantry, ada ruang meeting, di sini ada ruang departemen keuangan, ruang departemen general affair, ruang general manager, ada ruang divisi PPIC, ruang direktur, ruang sekretaris, ruang produksi, ruang divisi produksi, di sini ada ruang departemen personalia, ruang sales dan marketing, ada toilet kantor untuk semua yang ada di lantai 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.